Dia marah. Lalu semua pintu tiba-tiba terbanting. Lampu pecah dan suara anak kecil terdengar sangat nyaring. Selamat datang. Kembali lagi bersama Pocita di 5 menit merinding. Tempat di mana kisah-kisah kelam tak hanya diceritakan, tapi dirasakan. Pernahkah kalian menginap di sebuah rumah yang begitu tua, hingga setiap kayu lantainya seperti menyimpan bisikan masa lalu? Malam ini, Pocita akan membawakan sebuah kisah dari seorang pendengar yang bernama Dita tentang malam terakhir di rumah neneknya dan sebuah larangan yang tak seharusnya dilanggar. Jangan pernah lihat ke belakang. Hari itu mendung. Langit tampak menggantung berat, seperti sedang menahan sesuatu yang ingin jatuh. Seorang perempuan muda baru saja turun dari kereta sore di stasiun kecil itu. Namanya Dita. Setelah bertahun-tahun, ia akhirnya kembali ke kampung halaman, ke rumah neneknya. Rumah itu terletak di ujung desa. Dita harus berjalan melewati jalan setapak yang hanya cukup dilewati oleh satu orang. Di kanan dan kiri, semak liar menjulang, bercampur batang bambu tinggi yang bergesekan setiap kali angin berhembus. Saat Dita tiba di depan rumah, bangunan itu tampak tidak ada yang berubah. Masih berdiri kokoh di tengah kesunyian, dengan dinding yang sudah berlumut, atap reot, dan suasana sepi yang menyesakkan. Begitu pintu terbuka, bau apek seketika menyeruak keluar. Campuran antara kayu lembab, debu tua, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh hidung manusia. Dengan suara yang nyaris gemetar, Dita memanggil, "Nek, Nenek." Namun tak ada jawaban, hanya keheningan. Bahkan jam dinding pun terasa seperti berhenti berdetak. Lalu tiba-tiba terdengar seperti suara benda jatuh dari arah dapur, seperti mangkuk pecah. Dita refleks menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya pintu dapur yang terbuka sedikit, seperti baru saja didorong dari dalam. Entah kenapa Dita merasa seperti ada yang sedang mengawasinya. Seperti ada sosok yang tak terlihat, berdiri diam di pojok ruangan, memandangi dirinya dari dalam kegelapan. Ia melangkah lebih dalam, mencoba memanggil lagi. Namun sebelum suara berhasil keluar dari mulutnya, dari atas loteng terdengar suara keras, seperti ada sesuatu jatuh, atau bahkan seseorang. Dan di saat itulah Dita sadar, rumah ini bukan sekedar tempat tinggal neneknya. Ada sesuatu yang lain yang hidup bersama mereka di sana. Malam itu, udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 2:11 dini hari.
Tapi Dita masih belum bisa tidur karena ada suara halus dari atas rumah, dari loteng. Awalnya Dita mengira itu hanya sebuah suara tikus. Namun suara itu menjadi terlalu berat, seperti ada sebuah benda besar yang sedang diseret perlahan di atas langit-langit. Lalu terdengar bisikan tipis, nyaris tak terdengar. Hingga Dita mendengarnya. Seseorang membisikkan namanya dari atas. Dita. Padahal malam itu di rumah hanya ada dia dan neneknya. Dan nenek juga sedang tertidur pulas di kamar sebelah. Dengan tangan gemetar, Dita mengambil senter. Perlahan ia menaiki tangga kayu menuju loteng. Setiap langkahnya membuat kayu di bawahnya berderit keras. Tangannya mendorong sebuah pintu kecil menuju loteng. Pintu tua itu terbuka dengan suara nyaring. Lalu hening, sunyi, mencekam. Loteng itu gelap, berdebu, dan ada bau menyengat seperti benda mati yang sudah terlalu lama ditinggalkan. Lalu di tengah ruangan, Dita melihat sesuatu. Sebuah boneka tua duduk membelakangi Dita menghadap ke dinding. Rambutnya kusut, bajunya koyak. Dita mengangkat senter, dan saat cahaya menyinari boneka itu, kepala boneka itu menoleh perlahan ke arah Dita. Tanpa berpikir panjang, Dita langsung lari hingga hampir terjatuh saat menuruni tangga. Saat tiba di bawah, tubuhnya gemetar. Tapi kemudian di hadapannya berdiri neneknya dengan wajah pucat, tatapan kosong menatap lurus, dan dengan suara pelan nyaris tak terdengar, sang nenek berkata, "Kalau kamu naik ke atas, harusnya kamu nggak lihat matanya." Malam itu Dita tidak bisa tidur sama sekali. Yang membuatnya takut bukan boneka itu, bukan suara dari loteng, tapi pagi harinya ia menemukan tapak kaki kecil dan basah di depan pintu kamarnya. Padahal malam itu tidak turun hujan, dan juga tidak ada anak kecil di rumah itu. Dita kemudian mencoba bertanya kepada neneknya tentang suara-suara dari loteng yang ia dengar semalam. Namun, sang nenek hanya terdiam, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Lalu dengan suara lirih yang nyaris tidak terdengar, dia berkata, "Dita, kalau nanti malam kamu dengar suara itu lagi, jangan pernah lihat ke belakang ya." Bukan kata-katanya yang membuat bulu kuduk Dita merinding, melainkan cara nenek menyampaikannya. Seolah-olah itu bukan hanya sekedar peringatan, tapi pengalaman, sesuatu yang ia pernah lihat sendiri.
Malam berikutnya, Dita tiba-tiba terbangun. Ada suara langkah kaki pelan di ujung lorong, berjalan dengan perlahan menuju ke arah kamarnya. Dita berusaha memejamkan mata. Dia tak berani membuka matanya. Namun, ia jelas mendengar suara itu. Lihat aku. Suara itu basah, dingin, dan sangat dekat. Tapi Dita mengingat jelas pesan neneknya. Jangan lihat ke belakang. Dita bisa merasakan kehadirannya. Sesuatu yang sudah masuk ke dalam kamar. Nafasnya berat, seperti nafas orang sakit, tertahan, dan dalam. Lihat aku! Dita menjerit tak tahan lagi. Ia membuka matanya, dan saat melirik ke belakang, ia melihat sosok anak kecil. Tapi wajahnya tak punya mata, hanya 2 lubang hitam yang menganga, dan mulutnya robek lebar hingga ke pipi. Sosok itu tersenyum, lalu berbisik, "Terima kasih sudah melihatku." Keesokan paginya, Dita ditemukan tak sadarkan diri di dalam kamarnya. Namun sejak saat itu, Dita bukanlah Dita yang sama. Dia tak lagi bicara, hanya duduk memeluk boneka tua yang ia temukan di loteng. Dan setiap malam, ia tertawa sendiri menghadap ke dinding. Selama 2 hari penuh, Dita tidak keluar dari kamarnya. Ia hanya duduk di pojokan ruangan, memeluk boneka tua dari loteng itu. Matanya kosong, wajahnya beku, dan setiap malam pukul 2:11 dini hari, dia akan tertawa dengan sangat nyaring. Orang-orang mulai menyebutnya gila, tapi bagi Dita, itu bukan sebuah kegilaan. Dia tahu apa yang dia lihat. Anak itu masih di sana, tak pernah pergi. Dan kini, dia sedang menunggu seorang teman. Pada hari ketiga, Paman Ardi datang. Seorang saudara jauh yang bekerja sebagai tukang bangunan di kota sebelah. Pria yang tak pernah percaya dengan hal-hal gaib. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk membongkar loteng tua itu sendiri. Ini cuma loteng tua biasa, penuh debu dan sarang laba-laba. Tunggu, apa ini? Di bawah lapisan lantai yang rapuh, Paman Ardi menemukan sebuah ruang tersembunyi. Lantai palsu menutupi ruang kecil itu, dan di dalamnya ada kain putih berlumuran darah dan sebuah foto tua yang sudah setengah terbakar. Ini foto ibumu, Dita, dan anak laki-laki. Siapa anak ini? Malam itu, teror datang kembali. Namun kali ini jauh lebih parah. Dita tiba-tiba berteriak dengan sangat histeris. "Jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Dia marah, Nek, dia marah." Lalu semua pintu tiba-tiba terbanting. Lampu pecah, dan suara anak kecil terdengar sangat nyaring. "Kenapa aku dikunci?" Tak tahan dengan apa yang terjadi, Paman Ardi memaksa nenek untuk berbicara.
Dan malam itu, rahasia yang selama ini terkubur di dalam rumah akhirnya terungkap. Anak itu namanya Budi. Dia adik Ibu Dita. Dia meninggal di rumah ini, di loteng itu, karena Ibu Dita menguncinya saat sedang bermain dan lupa untuk membukakan kembali. Dia mati sendirian. Sejak saat itu, setiap generasi yang menempati rumah ini akan melihatnya sampai ada yang berani untuk tidak membelakanginya. Malam kelima, Dita belum juga mengucapkan sepatah kata pun tentang apa yang ia alami di loteng malam itu. Namun pagi itu dia menulis satu kalimat berulang-ulang kali, seolah tubuhnya digerakkan oleh sesuatu yang lain. Jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke belakang. Lalu terdengar suara ketukan pintu. Itu suara dari gudang. Paman Ardi penasaran. Tapi kan pintu itu selalu terkunci. Dan tidak pernah ada yang punya kuncinya. Nenek dengan suara bergetar berbicara. Jangan dibuka. Kalau kamu buka, dia akan keluar sepenuhnya. Namun Paman Ardi mengabaikan perkataan itu. Ia membuka pintunya, dan di dalamnya hanya ada sebuah cermin tua, berdebu, dan retak di bagian tengahnya. Namun yang lebih mengerikan adalah ada seseorang berdiri di dalam cermin itu. Dita lalu perlahan masuk ke ruangan itu. Ketika ia menatap ke cermin, apa yang ia lihat tidak sama dengan kenyataan. Bayangan dalam cermin memperlihatkan Dita dan Paman Ardi berdiri berdampingan. Namun di belakang mereka ada sosok anak kecil. Anak itu berdiri diam. Tangannya mencengkeram bahu Paman Ardi. Namun saat mereka menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Mereka berdua kembali menatap cermin. Dan kini, sosok itu menatap langsung ke arah mata mereka. Matanya kosong. Mulutnya mulai terbuka. Lebar, sangat lebar. Terbuka, seakan siap menelan apapun di depannya. Dita berakhir dirawat di sebuah rumah sakit jiwa. Paman Ardi menghilang, dan rumah itu kini kosong. Kadang beberapa rumah memang tidak layak untuk dihuni kembali. Bukan karena tua, bukan karena rusak, tapi karena masih ada yang tinggal di dalamnya. Bersama saya Pocita, sampai jumpa di episode mencekam selanjutnya di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jika kalian memiliki cerita serem yang ingin kalian bagikan, bisa kalian kirimkan ke alamat email yang tertera. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat.